Iya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi-pagi. Ya, kita menunggu yang lain bergabung ya. Jam 8 tepat kita mulai ya. Iya, Pak. Tolong info kepada teman-teman juga untuk segera bergabung. Dan pembelajaran akan segera dimulai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Dimitri. Dimitri, pakai seragam tidak? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Pakai Sebentar, seragam Pak. tidak begini. Dan saya lupa lagi kebiasaan. Pak, sudah, Pak. Oke. Jangan lupa juga yang lain. Gunakan seragam, jangan pakai pakaian rumah. Ya, ini sudah kurang lebih 23 yang bergabung. Mohon info untuk teman-teman yang lain supaya segera bergabung. Oke, 5 menit lagi kita akan memulai pembelajaran kita di pagi ini. Harap pengurus kelas infokan ke teman-teman yang masih belum bergabung untuk segera bergabung. Baik yang sudah bergabung bisa menyalakan on kameranya dulu. Videonya boleh di-on sambil kita menunggu teman-teman yang lain bergabung. Ini waktu sudah menunjukkan 3 menit tepat jam 8. Jadi kita akan segera memulai pembelajaran kita di pagi ini. Mungkin teman-teman yang belum bergabung mungkin terkendala dengan pulsanya mungkin habis. Jadi kita sesuaikan saja karena memang pembelajaran masih secara daring, jadi yang belum bergabung nanti bisa mengikuti. Ini juga pembelajarannya direkam, nanti saya bisa kirim via link YouTube, bisa teman-teman yang belum bergabung bisa mengikuti juga video pembelajaran ini. Oke, saya rasa kita sudah bisa memulai pembelajaran kita di pagi ini. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, semua dalam keadaan sehat. Sehat, Pak. Pak. Sehat, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi ini, siapa yang mau pimpin doa? Tanpa saya tunjuk, siapa yang bersedia untuk pimpin doa untuk kita belajar di pagi ini? Saya, Pak. Ya, baik. Silakan, Sarah. Ya, teman-teman serta Pak Guru dan Pak dosen yang ada. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Oke, terima kasih Sarah. Ya, jadi angka baiknya kita setiap memulai kita punya kegiatan, kita minta tuntunan yang Maha Kuasa agar selalu kita diberi kelancaran dalam proses pembelajaran kita. Oke, di hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Ada yang tahu materi apa yang kita akan pelajari di hari ini? Kemarin saya sudah bagikan bahan ajar, saya sudah bagikan LKPD-nya untuk kalian, baik yang sudah datang mengambil LKPD-nya di sekolah maupun yang terkendala tidak bisa datang, saya sudah bagikan secara WA dan yang sudah dibagikan secara WA apakah sudah print LKPD-nya? Michael sudah print LKPD-nya, Michael? Mas Umbes, kemarin yang saya kirim sudah print? Oh, Sudah, Pak. Sudah. ya. Jadi yang kita akan pelajari apa hari ini? Penyajian data statistika. Penyajian data statistika, Pak. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penyajian data statistika. Izinkan saya untuk share dulu. Kalau memang nanti dalam proses pembelajaran mungkin
terkendala jaringan, suara putus-putus atau dengar suara tidak jelas, boleh kalian off kamera supaya meringankan beban data kalian. Itu kalau memang terkendala suaranya putus-putus, tapi kalau lancar-lancar saja ya tidak usah kameranya dimatikan. Sudah kelihatan presentasi layar saya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penyajian data statistik. Nah, sebenarnya statistik ini juga sudah pernah dipelajari di jenjang SMP kalau saya tidak salah. Ini kompetensi dasar atau KD yang akan kita pelajari. Kemudian untuk kita punya indikator pencapaian kompetensinya. Nah, tujuan pembelajarannya ini saya perlihatkan dulu, ini namanya peta konsep. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin kalian menyimak video berikut ini. Bisa kedengaran videonya? Memanfaatkan data dengan sebaik-baiknya dan untuk apa saja? Penggunaan statistik yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Semuanya sudah melihat video singkat yang sudah ditampilkan? Bisa melihat dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kira-kira dari video yang saya tampilkan itu apa saja yang kalian bisa sampaikan atau informasi apa yang kalian dapat dari video itu? Silakan. Jadi saya menampilkan bagaimana pentingnya itu statistik dalam berbagai kehidupan. Nah, yang pertama tadi apa yang bisa kalian dengar atau amati dari video itu? Statistik bisa digunakan untuk apa saja? Prediksi, Pak. Iya, prediksi. Kemudian statistik bisa digunakan untuk apa lagi? Pengujian. Nah, secara teorinya ini adalah pengertian dari statistik. Jadi statistik data jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1945 sesuai yang ada di Badan Pusat Statistik. Nah, kemarin kan saya sudah share bahan ajarnya di WA kelas dong. Ya, Pak. Jadi, yang ada itu kalian bisa juga melihat materinya di situ. Yang berikut adalah diagram lingkaran. Nah, kalian lihat ini tabelnya. Kan olahraga di sini jumlahnya 90. Pala merahnya 60 dan paskibranya di sini jumlahnya 50. Nah, total keseluruhan data ini adalah jumlahnya adalah 200. Bisa kalian lihat kan? Bisa, Pak. Yang berikut ini adalah diagram batang. Nah, yang berikut, perhatikan ini. Jika ukuran datanya cukup besar, di mana datanya lebih dari 30, maka sebaiknya data itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk data kelompok, itu ada langkah-langkahnya. Sekali lagi, untuk data kelompok itu ada langkah-langkahnya. Nah, ini datanya yang tadi nih. Langkah yang pertama tadi kita menentukan jangkauan. Rumusnya dapat dari mana? X max kurang X min, Pak. X max kurang Kurang X min, Pak. Nah, jadi ini hasil tabel distribusi frekuensi yang tadi kita hitung ya. Oke, yang berikut kita akan lihat tentang yang namanya histogram dan poligon frekuensi. Jadi untuk data kelompok ini grafiknya ada 3 macam. Yaitu ada yang namanya histogram, ada yang namanya poligon, ada yang juga yang namanya OGIF. Bisa paham? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi itu cara untuk menentukan histogram dan poligonnya. Nah, yang berikut dari data itu kita sajikan dalam bentuk ini namanya OGIF. Nah, kemarin saya sudah suruh kalian datang ambil LKPD. Saya jelaskan sedikit tentang LKPD-nya. Kelihatan LKPD-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi silakan bisa mulai mengerjakan karena di sini LKPD-nya itu ada
1, 2, 3, 4 nomor. Silakan kita mulai dari nomor 1 dulu. E-nya itu dapat berapa derajat kira-kira? 30 derajat, Pak. 30 derajat tuh dapatnya dari mana? Dapat dari 360 derajat kurang 330. 330 derajat, Pak. 330 derajat itu dapatnya dari mana? 330 derajat didapat dari 150 derajat tambah 90 derajat tambah 30 derajat tambah 60 derajat, Pak. Iya, benar sekali Sarah. Nah, berarti kalau sudah dapat E-nya 30 derajat, itu untuk tenis meja, betul tidak? Betul, Pak. Nah, sekarang itu baru besar sudutnya atau besar sektornya atau besar juringnya 30 derajat. Tetapi yang ditanyakan itu adalah banyak siswanya. Betul. Berarti kalau untuk menghitung banyak siswanya, cara hitungnya bagaimana? 30 derajat per 360 derajat kali 600, Pak. Iya, betul sekali, Nanda. Sekarang coba hitung 30 derajat per 360 derajat kali 600 itu. Berapa? 50 orang, Pak. 50, Pak. 50 orang, Pak. Dapat 50 orang. Sudah hitung dengan Iya, Pak. benar? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, berarti besar atau banyaknya siswa yang mengikuti tenis meja itu besarnya adalah atau banyaknya adalah 50 orang. Dapat dari yang tadi dijelaskan oleh Nanda itu. Sebelum itu saya mau tanya, dari tadi yang kita pelajari apa-apa saja dari awal? Diagram garis. Garis. Diagram garis. Apa lagi? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran apa lagi? Frekuensi tunggal. Diagram batang. Diagram batang, terus Tabel distribusi kelompok. Poligon dan poligon. tabel distribusi kelompok saja. Tabel distribusi tadi ada terbagi berapa? Tunggalan kelompok, Pak. Saya ingin informasi kepada kalian. Statistik nih juga, selain kita bisa menyajikan data secara manual seperti ini, tetapi statistik ini juga bisa disajikan dengan menggunakan sistem. Jadi kalau kalian punya data, bisa kalian buat di Microsoft Excel. Kenapa saya bilang bisa kalau buat di Microsoft Excel? Karena di Microsoft Excel ini ya, udah kelihatan kan Microsoft Excel-nya? Ada chart-chartnya nih, ini ada grafik-grafiknya nih. Ada diagram garis. Kalau kalian lihat ini di sini ada diagram garisnya, ada diagram ini, ada diagram batangnya. Sudah? Ada diagram garisnya ini. Bisa kalian lihat? Bisa, Pak. Nah, ini bisa kalian pakai ini. Ada histogramnya ini. Bisa lihat ada keterangan histogramnya? Yang berikut, saya minta untuk minggu depan itu kalian silakan pelajari sekali ya tentang pertemuan berikut tentang yang namanya ukuran pemusatan data. Saya rasa apa yang kita sudah pelajari di hari ini, tadi kalian juga sudah memberikan kesimpulan apa-apa yang kita pelajari. Saya harapkan apa yang saya sudah berikan itu, yang tadi kalian sudah screenshot itu juga, jangan lupa masukkan ke dalam catatan supaya itu juga akan membuat kalian belajar ulang. Dengan belajar ulang itu materinya akan lebih diserap oleh kalian. Saya minta untuk yang laki-laki pimpin doa di akhir pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita satu dalam doa. Oke. Saya ingatkan untuk pengurus kelas ini, absen online-nya sudah saya download, nanti saya kirim absen online-nya di WA kelas. Berarti absen online ini cuma yang hadir. Berarti yang tidak hadir itu sekretaris tolong lihat dan kirim keterangan yang tidak hadir ke saya. Iya, Pak. Seperti biasanya itu yang kemarin-kemarin saya kirim itu. Bisa mengerti? Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan untuk pembelajaran yang berikut. Bila perlu minum vitamin. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Saya mengakhiri pembelajaran kita di hari ini.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semua. Pagi.